Assalamualaikum sahabat muslimah. Selamat datang kembali lagi di Hazana. Pada episode kali ini, Hazana akan membahas 5 kesalahan dalam bersedekah yang seringkali tanpa kita sadari kita lakukan. Setiap manusia sejatinya sudah memiliki takdir dan jalan hidup masing-masing yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Namun, kita seringkali lupa kalau semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga biasanya kita lalai untuk melakukan bersedekah. Namun, ada juga yang tidak melewatkan sehari pun tanpa melakukan sedekah. Tapi, ada beberapa kesalahan yang justru membuat pahala sedekah itu berkurang. Yang pertama adalah melakukan sedekah semata-mata hanya untuk mendapatkan pujian dari makhluk hidup. Sebuah hadis riwayat Muslim mengisahkan bahwa ketika di akhirat nanti, ada seorang yang semasa di dunia memiliki kelapangan rezeki dan harta benda. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat itu?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, atau melakukannya semata-mata karena engkau." Lalu Allah berkata, "Engkau dusta, engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan." Kemudian malaikat menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Tanpa kita sadari, rasa riya terbesit begitu saja di hati. Semoga sahabat muslimah semua dijauhkan dari sifat riya ya. Selanjutnya adalah menunda-nunda waktu sedekah. Nikmat sehat dan lapang merupakan nikmat yang sering kali melalaikan manusia. Sebagai manusia, kita seringkali terlena dengan semua nikmat tersebut sehingga lupa bahwa kita telah melalaikan kewajiban kita untuk bersedekah. Kemudian baru bersedekah ketika sedang dalam kondisi sempit. Seperti diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdol?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, baru berpesan, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan atau ahli waris." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah tidak mengutamakan sedekah kepada orang-orang terdekat yang membutuhkan. Sebaiknya sebelum kita bersedekah kepada fakir miskin, ada baiknya kita mengutamakan bersedekah kepada keluarga dan sanak saudara yang membutuhkan. Seperti diriwayatkan oleh Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Majah, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya 1 sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya 2, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan. Berikutnya adalah perhitungan dalam sedekah. Pernah gak sih di dompet kalian cuman ada pecahan uang Rp100.000 dan Rp10, lalu ada pengemis di persimpangan jalan? Uang mana yang akan diberikan kepada pengemis tersebut? Ketika bersedekah, hendaknya kita tidak menghitung-hitung jumlahnya agar tidak merisaukan hati, karena Allah akan membalas berkali-kali lipat dengan nikmat dan karunia-Nya. Yang terakhir adalah mengungkit-ungkit sedekah yang pernah kita keluarkan. Kebiasaan buruk yang sering kali dimiliki orang yang bersedekah adalah mengungkit kembali kebaikannya. Ia merasa berjasa atas pemberian yang dilakukan. Jika suatu hari terjadi konflik dengan seseorang yang disedekahkan, biasanya pemberi sedekah akan mulai mengungkit-ungkit kebaikannya. Ya ayyuhalladzina amanu
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Sikap seperti ini harus dihindari ya sahabat muslimah, karena akan menghapus pahala sedekah itu sendiri. Nah, sahabat muslimah, sekarang kita sudah mengetahui hal-hal apa saja yang bisa mengurangi, bahkan menghapus pahala bersedekah. Sesungguhnya hanya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu setiap niat di balik tindakan yang telah kita perbuat, termasuk niat sesungguhnya ketika kita bersedekah. Semoga kita dijauhkan dari sifat dan perbuatan tersebut. Sekian episode Khazanah kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.